Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwina Santi, NPM saya 2120200005. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Oke, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran tentang perkembangan fenomena hoax di media massa. Penggunaan media pada saat ini sangat berkembang pesat, terlebih lagi media massa. Media massa acap kali dijadikan sebagai wadah bagi setiap perkembangan informasi, baik perseorangan maupun halayak ramai. Pengguna media massa pun menggunakan informasi yang didapat sebagai acuan dalam bertindak, baik secara pasif maupun aktif, tanpa melihat atau menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dari suatu informasi. Pengguna media massa mendewakan setiap informasi yang disampaikan adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Namun, ketika pada saatnya kebenaran itu diketahui, maka pengguna akan menyalahkan media sebagai alat dari sebuah informasi tersebut. Hal ini akhirnya membuat citra buruk bagi sebuah media, sehingga informasi yang disampaikan melalui media kedepannya membuat penggunanya menjadi ragu akan kebenaran sebuah fakta informasi. Pada hakikatnya, media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan. Media massa merupakan hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. Saluran yang disebut media massa tersebut diperlukan dalam berlangsungnya komunikasi massa. Menurut Canggara 2006, halaman 36, media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada halayak atau menerima dengan menggunakan alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. Sedangkan menurut Rahmat 2004 halaman 17, media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku halayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan, atau proses imitasi atau belajar sosial. Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. Terdapat satu perkembangan media massa dewasa ini, yaitu ditemukan internet. Kini masyarakat telah didominasi oleh media massa. Media massa begitu memenuhi keseharian hidup masyarakat yang tanpa disadari kehadiran dan juga pengaruhnya. Media massa memberi informasi, menghibur, menyenangkan, bahkan kadang mengganggu khalayak. Media mampu menggerakkan emosi atau mempengaruhi perasaan, menantang dan mendefinisikan masyarakat serta membentuk realitas halayak. Shirley Biagi 2010 halaman 10 menyebutkan 3 konsep penting tentang media massa, yaitu 1. Media massa adalah suatu bentuk usaha yang berpusat pada keuntungan. 2. Perkembangan dan perubahan dalam pengiriman dan pengonsumsian media massa dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. 3. Media massa senantiasa mencerminkan sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia, politik, dan budaya. Menurut sejarah, buku adalah media massa pertama, sedangkan internet adalah media massa terbaru. Permasalahan baru yang muncul pada saat ini bukan pada esensi dasar media massa sebagai perantara dari sebuah informasi dan hiburan,
namun terletak pada penggunanya yang memanfaatkan media massa itu sebagai alat untuk menginformasikan segala bentuk hoaks. Media acapkali menjadi tumbal dari segala macam bentuk hoaks yang sengaja dibuat oleh sebagian orang. Dan malangnya hoaks tersebut pun dipercayai oleh sebagian orang sebagai sebuah kebenaran. Media massa yang dalam hal ini banyak menggunakan jaringan internet sebagai induknya hanya memerankan tugasnya sebagai media yang cukup cepat dalam menyebarkan sebuah informasi. Media massa tidak mempunyai tugas untuk menfilter informasi yang bertebaran, namun ketika sebuah fakta terungkap, media massa seolah menjadi kambing hitam dari kesalahan pengguna dan penikmatnya. Hoax. Hoax merupakan istilah yang cukup familiar sekarang ini, terutama di kalangan pengguna media. Hoax merujuk kepada setiap informasi yang diragukan kebenarannya. Dalam Cambridge Dictionary, kata hoax sendiri berarti tipuan atau lelucon, kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan hoax. Kemudian, situs hoaxes, orang dalam konteks budaya, mengarahkan pengertian hoax sebagai aktivitas penipu. Ketika koran sengaja mencetak cerita palsu, Facebook sebagai sarana penyebaran berita palsu, kita menyebutnya hoax. Kita juga menggambarkan sebagai aksi publisitas yang menyesatkan, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik palsu sebagai hoax. Istilah hoax atau berita bohong ini sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Istilah hoax diperkirakan pertama kali muncul tahun 1808 dan merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Hal ini tertulis dalam buku yang berjudul Science Against Science karya Linda Wells. Kata hoax juga diyakini berasal dari kata-kata mantra para penyihir pada zaman dulu, yaitu hocus pocus, yang berasal dari bahasa Latin yaitu hoc est corpus, yang digunakan para penyihir untuk memperdaya orang lain dengan kata-kata mereka yang ternyata bohong. Penjelasan mengenai hoax yang berarti suatu penipuan juga dapat ditemukan dalam sebuah buku tahun 1965 yang berjudul Candle in the Dark karya Thomas Addy. Penggunaan kata hoax mulai populer sekitar tahun 2006 yang didapat dari sebuah film berjudul Hoax yang dibintangi oleh Richard Gere dan disutradarai oleh Les Halstad. Film Hoax ini sebenarnya diambil dari sebuah novel hasil karya Clifford Irving yang juga berjudul Hoax. Namun karena isi dari film Hoax tersebut banyak melenceng dari novel karyanya, Clifford Irving akhirnya mengundurkan diri dari pembuatan film Hoax tersebut. Sejak saat itu, film Hoax ini dikenal sebagai suatu film yang banyak berisikan tentang kebohongan dan banyak orang yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu berita bohong. Berita hoax yang awalnya digunakan sebagian orang untuk sekedar lelucon kini menjadi semakin meresahkan. Berbagai pemberitaan bohong atau berita hoax menyebar luas dan kini menyebabkan berbagai hal negatif dan mulai meresahkan banyak kalangan. Oleh karena itu, diharapkan agar tidak dengan mudah menerima segala pemberitaan, apalagi suatu berita yang berisi tentang
hal yang kurang masuk akal dan tidak jelas sumber beritanya. Perlu kita ingat bahwa suatu berita hoax dapat tersebar dengan luas hanya dalam waktu yang singkat, karena kebanyakan dari kita justru ikut menyebarluaskan berita tersebut. Tak jarang juga beberapa berita hoax tersebut berisikan suatu ancaman atau ultimatum jika seseorang yang telah mengetahui berita tersebut akan mendapatkan kerugian atau musibah jika tidak turut menyebarkannya kepada orang lain. Novita 2016 halaman 27. Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoax. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya, jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit, maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami, perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi, sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar, dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan recheck fakta. Terdapat 4 mode dalam kegiatan penemuan informasi melalui internet. Di antaranya adalah A. Informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan keinginannya. B. Conditioned viewing. Pada conditioned viewing, seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, pencarian informasinya sudah mulai terarah. C. Informasi search. Mode informasi search, seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari, sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. Dalam tipe ini, pencari informasi sudah mengetahui batasan-batasan sejauh mana seseorang tersebut akan melakukan penelusuran. Namun, dalam penelusuran ini, seseorang membatasi pada usaha dan waktu yang ia gunakan, karena pada dasarnya penelusuran yang dilakukan hanya bertujuan untuk menentukan adanya tindakan atau respon terhadap kebutuhannya. D. Formal search. Pada formal search, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusur informasi atau topik tertentu secara khusus, sesuai dengan kebutuhannya. Penelusuran ini bersifat formal karena dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh informasi secara detail guna memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Perilaku penyebaran hoax melalui internet sangat dipengaruhi oleh pembuat berita, baik itu individu maupun berkelompok, dari yang berpendidikan rendah sampai yang tinggi dan berstruktur rapi.
Wopereis 2000 halaman 28 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam menggunakan search engine dengan orang yang masih baru atau awam dalam menggunakan search engine. Mereka dibedakan oleh pengalaman yang dimiliki. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam memanfaatkan search engine akan cenderung lebih sistematis dalam melakukan penelusuran dibandingkan dengan yang masih minim pengalaman atau novice. Berita hoax semakin sulit dibendung, walaupun sampai dengan 2016 pemerintah telah memblokir 700.000 situs, namun setiap harinya pula berita hoax terus bermunculan. Pada Januari 2017, pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif, namun kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di Indonesia terkait berita hoax telah memakan korban. Salah satunya berita hoax akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial dan menyebabkan orang semakin waspada terhadap orang asing. Sekitar 250 elemen masyarakat Kota Kupang yang terdiri dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta organisasi media massa di Kupang mendeklarasikan gerakan masyarakat NTT melawan hoax. Kepada Polda NTT, Irjen Polisi Agung Sabar Santoso dalam kesempatan itu mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya pemantapan komitmen masyarakat membantu pemerintah melawan berita hoax yang marak disebarluaskan melalui media sosial. Saya berharap semua yang hadir di sini bisa menjadi virus untuk menyebarkan komitmen melawan hoax ini ke teman-teman di lingkungannya, sehingga kita bisa semakin cerdas menggunakan media sosial, katanya. Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara itu menjelaskan, saat ini jumlah pengguna internet atau media sosial terus bertambah seiring waktu. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat jumlah pengguna di Indonesia telah mencapai sekitar 1.302,7 juta orang era internet. Kata Jenderal berbintang 2 itu mampu menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, lanjutnya, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah dirindikasi sebagai penyebar informasi palsu, katanya. Ia menyebut internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat. Sekian dari hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.